Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini mungkin agak kepagian ya, hari Senin, tanggal 13 Juli 2020. Puji Tuhan. Kebetulan saya ada di dalam kandang, bekas kandang burung. Jadi saya gunakan sekarang buat pembibitan ya, buat pembibitan. Ini saya lagi membibitkan atau membudidayakan tanaman jahe, saudara. Kunyit. Ini kunyit hitam, saudara. Ya, saudara mungkin belum pernah dengar kunyit hitam. Ini berasal dari India dan sekarang ini lagi populer tanaman ini ya di Indonesia, katanya mengekspor ke Jepang dan beberapa negara Eropa. Harganya juga mahal, saudara. Satu bibit, satu mata tunas ini harganya Rp150.000 ya. Kalau dijual per kilo kalau tidak salah harganya antara 4 juta sampai 5 juta ubinya. Bibitnya ini mahal, saudara. Ya. Jadi jangan minta ya, beli boleh, minta tidak boleh. Ya sebab beli bibitnya mahal, saudara ya. Kalau dapat cuma-cuma, dikasih cuma-cuma, dapatnya beli ya, kita juga menjualnya, saudara ya. Situan. Nah, pagi ini saya ingin kembali membahas pokok bahasan mengenai hal yang saya sampaikan hari Sabtu. Terima kasih untuk tanggapan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa Bapak dan Ibu juga yang WA kepada saya ya untuk berdiskusi mengenai masalah ini, saudara. Jadi saya ingin meneruskan ini supaya saudara jangan salah paham ya. Jangan ada yang berpikir bahwa saya itu tapi ikut mempersalahkan Ahok begitu. Tidak, saya tidak mempersalahkan Ahok, saudara. Saya hanya meluruskan pemahaman yang keliru ya. Keliru menurut saya ini, tidak tahu menurut Ahok atau menurut pendeta yang ngajar sama dia. Saya nggak tahu, tapi menurut saya itu pemahaman yang keliru kalau mengatakan bahwa Paulus menyetujui perceraian karena Paulus juga pernah bercerai dan menikah lagi. Nah, kita akan membaca kembali ayat ini untuk mengerti, saudara, dari yang kita baca kemarin ya. Saudara simak baik-baik supaya saudara jangan juga menangkap pemahaman yang keliru dari apa yang saya sampaikan ya. Jadi kita harus betul-betul memilih, saudara, menyimak dengan baik ya. Setiap perenungan firman atau setiap penafsiran firman dari hamba-hamba Tuhan, termasuk dari saya, saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Tapi mari kita menilai dengan semangat kasih, saudara, bukan di dalam semangat penghakiman. Jadi saya sangat bersedih ketika juga saya membaca satu postingan juga tentang seorang pendeta yang menyiarkan di dalam videonya bahwa ada 5 alasan dosa Ahok yang membawa Ahok masuk ke dalam neraka. Ini juga buat saya terlalu tendensi, saudara ya, karena nggak ada seorang pun dari kita yang berhak menjadi hakim atas siapapun juga, saudara-saudara kita ya. Nah, tetapi saya selalu mengajar orang, masing-masing kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah sebabnya seperti saya katakan kemarin, kalau ada orang datang kepada saya lalu mengadukan perkara tentang seseorang, entah itu suami, istri atau siapapun, saya selalu katakan saya nggak akan menjadi hakim untuk itu. Saya nggak akan datang kepada orang itu untuk membantumu menyelesaikan masalahnya, tetapi saya akan mengajarmu bagaimana engkau dapat menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau mencari pembelaan saya atau minta doa supaya dia diubahkan, dipulihkan, saya terus terang nggak punya kuasa untuk itu. Jadi boleh datang ke pendeta lain yang mungkin punya kuasa untuk itu, saudara ya. Jadi saya ingin kita secara jernih menempatkan setiap persoalan di dalam porsinya masing-masing. Baik, mari kita langsung saja di dalam 1 Korintus pasal 7 ya. Pada 1 Korintus pasal 7 ya, kemarin saya sudah katakan bahwa nama Paulus itu adalah selaku perempuan, Saulos ya, selaku perempuan. Nah, jadi saya percaya Paulus tidak pernah menikah seumur hidupnya. Itu yang saya percayai dari apa yang saya baca, karena dia katakan di dalam ayat yang ke-7, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu ya. Karena
dia katakan ya, di dalam, kita baca kembali di dalam ayat yang ke-29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang yang beristri harus berlaku-laku seolah mereka tidak beristri, ya. Nah, ya, ayat, kita sambung ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Nah, ini pendapat Rasul Paulus, saudara. Kenapa? Karena ia beranggapan seperti orang zaman itu, bahwa Yesus itu tidak lama lagi akan datang. Di setiap zaman ada era di mana orang berpikir bahwa Yesus akan datang pada zamannya. Sampai hari ini, sampai saat ini. Sebabnya ada begitu banyak nubuatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang juga belum, ya, bukan tidak, tapi belum tergenapi. Jadi kita nggak tahu kapan Yesus kembali, ya, itu urusan Tuhan di sana. Entah karena kesabarannya, ya belum kembali, menunggu semua kita, saudara dan saya juga terus bertobat, bertumbuh, terus di dalam menjadi kehidupan dengan Yesus. Ya, ini silo ini. Wah, ini tapi di sini aja sudah ya. Nah, saya taruh di bawahnya ini supaya agak nggak kurang silonya. Nah, saudara, saya maju dikit nih, ya. Jadi artinya Paulus katakan bahwa orang yang nggak menikah, ya, nggak beristri, itu akan memusatkan perhatiannya sepenuh pada Tuhan. Ya, pendapat yang bisa saja keliru, karena juga banyak orang nggak menikah juga hidupnya nggak karu-karuan. Ya, jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, jadi yang saya katakan di sini, ya, Paulus katakan kepada kita, ya, di dalam pasal yang ke-7 ini, ya, di dalam ayat yang ke-8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Memang Alkitab tidak secara eksplisit menyiratkan ada pernikahan kembali. Ya, bentar, hati-hati saudara ya. Pernikahan kembali. Tidak, Alkitab tidak menyiratkan secara jelas, secara gamblang. Tapi di sini dikatakan bahwa tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Gereja mengatur pernikahan untuk mereka yang dalam tanda kutip pernah bercerai secara hukum. Ingat, gereja tidak pernah menceraikan, tidak boleh, tidak ada dasarnya. Jadi tidak ada perceraian yang dilaksanakan oleh gereja, kecuali ada kasus-kasus khusus di Irian, di Papua situ. Saya membaca juga di Facebook ada seorang istri yang seorang suami ditinggalkan oleh istrinya, lalu istrinya itu menikah lagi dengan juga seorang yang sudah, katanya ya, konon di situ dari perdebatan itu sudah punya istri juga sebelumnya, dinikahkan oleh gereja. Dan konon katanya suami, karena saya nggak tahu persis, si pendeta ini tahu kasus ini, tahu kalau wanita ini sudah bersuami. Dan akhirnya pria ini menggugat ke atas, ya, ke majelis pusatnya mungkin atau majelis daerahnya begitu. Lalu akhirnya pernikahan ini dibatalkan. Nah, mungkin pernikahan secara hukum gereja dibatalkan, tapi persatuan tubuh kan tidak mungkin dibatalkan. Karena Yesus bilang orang bersatu, percabulan itu melakukan dosa dengan tubuhnya, karena mereka bersatu dengan tubuhnya. Nah, ya, sudah kasus percabulan. Nah, saudara, saya ingin kita secara jernih melihat ini. Jadi seperti saya katakan, saya tidak ingin menghakimi Ahok. Saya katakan kemarin tidak ada alasan apapun untuk perceraian, saudara. Meskipun pasangan kita berzina, meskipun pasangan kita mengkhianati kita. Kenapa? Karena perjanjian pernikahan itu bukan berbicara tentang perjanjian antara suami dan istri. Tidak, bukan. Itu perjanjian antara masing-masing mereka. Suami berjanji atau suami berjanji kepada Tuhan, istri berjanji kepada Tuhan bahwa mereka bersedia untuk dipersatukan dengan pasangan hidup mereka.
bahwa mereka secara sadar, sukarela mengikatkan diri dalam pernikahan yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Siapa yang membawa pasangan itu ke altar Tuhan? Bukan. Kitalah yang membawa pasangan kita ke altar Tuhan. Jadi artinya itulah yang harus ditekankan, konsekuensi itu, bahwa saat mereka menikah, mereka mengikat kontrak mati dengan pasangan hidup mereka di hadapan Tuhan. Ya. Jadi hanya kematian yang bisa memisahkan. Kemarin saya katakan kalau orang bercerai, itu bisa hanya perceraian secara hukum untuk memastikan hak-hak hukum di antara mereka. Nah kemarin ya, saya minta maaf Ibu, Bapak yang sudah berbicara kepada saya. Tentu saya tidak akan sebutkan nama di sini ya, tapi ini hanya sebuah contoh kasus. Jadi ada dua orang, mungkin agak panjang ini ya. Kalau kelewatan waktunya tolong dikasih tahu, jadi besok kita sambung lagi ya. Karena saya nggak ada jam di sini nih, nggak suka pakai jam juga. Jadi tolong ingatkan saya kalau saya terlalu panjang, tapi kalau sudah bersedia tuliskan aja di situ ya. Kita akan meneruskan pokok bahasan ini hari ini. Nah jadi ini ada bukan orang di Bontang sini, bukan jemaat juga ya, bukan jemaat di tempat di mana Tuhan mempercayakan saya untuk menggembalakan. Jadi yang satu ini sudah berdiskusi, dua orang sudah berdiskusi cukup lama. Jadi suami-suami mereka meninggalkan mereka, pergi menikah, dua-duanya ini kebetulan menikah siri dengan pasangan mereka. Ya, mereka tinggalkan istri, tinggalkan anak-anak. Sekian tahun nggak pulang, saudara. Lalu kemudian si istri dengar si suami sudah punya anak di sana. Dan dia mulai merasa khawatir bagaimana dengan hak-hak hukum di dalam, artinya hak hukum atas harta kekayaan mereka. Kalau di dalam perceraian kan diatur harta gono gini ya pembagiannya. Dan dia khawatir bagaimana dengan nasib anak-anaknya nanti. Kalau andai kata si suami ini kembali lalu menuntut hak itu. Dan salah satunya dia berdiskusi dengan pendetanya. Pendetanya bilang, wah sudah nggak usah kau pertahankan, toh dia sudah lama pergi. Ya kalau mau bercerai, bercerai saja. Nah, tapi saya selalu menganjurkan ya kepada orang-orang yang dengan masalah seperti ini ya, untuk tidak menuntut hak mereka. Artinya jangan sampai tuntutan perceraian itu datang dari pihak orang beriman. Ya, kenapa? Karena di dalam ayat pasal ke-7 ini, di dalam ayat 12, ya, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana engkau mengetahui ya istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu, atau bagaimana engkau mengetahui hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu. Saya percaya selama orang masih hidup, orang masih bisa berubah. Selama orang masih hidup, orang masih bisa bertobat. Nah, tapi masalahnya kita ini orang beriman enggak? Kadang-kadang kita berpikir orang beriman itu orang Kristen. Sekeliru, saudara. Orang bisa saja beragama Kristen tapi tidak beriman. Bahkan saya pernah dapati pendeta, sudah pendeta tapi tidak beriman. Ya, sudah jadi pendeta loh, sekian belas tahun di dalam sebuah seminar. Dia ngaku kalau dia belum dibaptis. Celaka enggak? Masuk pimpinannya ribut, saudara. Nah ini, tapi ada banyak sekali juga pendeta yang sudah dibaptis. Dan jadi seorang mereka lulus sekolah teologi ya. Tapi tidak pernah punya iman yang benar kepada Yesus. Ya, jadi pendeta hanya untuk sekedar mencari popularitas, menjamin hak hidupnya. Ini saya tidak bicarakan tentang hal itu sekarang. Tapi dalam arti jangan beranggapan bahwa setiap orang Kristen itu orang beriman. Banyak orang menikah di gereja bukan karena iman, tapi karena takut kehilangan pasangannya, lalu dilayani sebentar lalu menikah.
Saya selalu katakan pada orang-orang yang menikah, kamu sudah tahu persis enggak sifat karakter pasangan hidupmu? Enggak tahu persis tapi berani menanggung resikonya, ya silakan. Itu urusanmu, bukan urusan saya. Ya. Tapi harus tahu bahwa kita diikat di dalam pernikahan itu janji kita masing-masing terhadap Tuhan. Nah, jadi kalau pasangan kita mengingkari perjanjian itu dengan Tuhan, buat saya itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi kamu sebagai orang beriman, kalau saudara katakan saudara orang beriman, harus mempertahankan pernikahan itu apapun alasannya. Tidak ada alasan untuk kita tidak mempertahankan pernikahan kita. Tapi kalau orang tidak beriman itu, yang menuntut cerai, yang meninggalkan, silakan. Itu juga hak mereka. Saudara-saudara mau larang bagaimana? Tidak ada pendeta bisa melarang kalau orang mau tinggalkan pasangan. Tapi di hadapan Tuhan, mereka suami istri selama orang-orang ini masih hidup. Nah, apakah saya pernah menikahkan orang yang sudah bercerai? Pernah, saya akui sudah. Ya, titipan dari gereja tetangga, waktu itu masih sangat muda, saya belum terlalu mengerti pelayanan ini. Dan saya pikir juga dia udah dilayani benar-benar sama gerejanya. Sekalinya di tengah perjalanan proses ini, saya dengar berita-berita. Lah orang dari gereja mereka sendiri sampaikan saya menikahkan orang yang bercerai. Oh, saya panggil semua keluarganya. Saya panggil semua, saya selidiki duduk perkaranya. Lalu saya bilang batal sudah pernikahannya. Tapi akhirnya mereka berikan bukti-bukti autentik yang sah. Maksud saya gini, saudara. Tapi mulai itu, saya rasa saya nggak pernah, ya. Saya nggak tahu atau satu dua, kalau colongan nggak tahu. Tapi saya berkali-kali menolak orang yang mau menikah, ya, setelah bercerai. Nah, saya kira kita harus tetap kembali melihat pada alasan, saudara. Alasan dasar. Misalnya saya katakan begini, kan kita tidak bisa menghakimi orang. Dalam arti, kalau suami atau istri yang tidak beriman itu meninggalkan istrinya, sekian tahun, sekian belas tahun, ya, sekian tahun tidak memberikan hak-haknya, lalu apakah kita bisa menjamin kehidupannya, menjamin kebutuhan pakannya, menjamin kebutuhan jiwanya? Saya percaya tidak ada seorang pun kita yang bisa menjamin. Nah, tapi saya selalu anjurkan, saya anjurkan kepada ibu-ibu yang curhat sama saya ini, itu hanya hukum supaya hak-hak hukummu, hak hukum anakmu terpelihara. Tapi ingat, kau sama suamimu masih satu, tidak ada perceraian di dalam Tuhan. Jadi bertindaklah sebagai seorang beriman, supaya kau juga tidak membalas kesalahan itu dengan kesalahan. Artinya saya berharap mereka tidak menikah seumur hidup mereka. Dan kalau wanita biasanya lebih tahan, saudara. Kalau pria, wah, tidak lama. Nah, itu ada juga salah satu orang jemaat, istrinya meninggal, lalu dia menikah lagi. Saya sudah peringatkan, jangan cepat-cepat menikah. Lihat dulu pasangan itu, lihat dulu orangnya bagaimana. Wah, tidak anak muda, tidak anak remaja, tidak orang dewasa, sama aja kelakuannya kalau jatuh cinta. Mungkin bukan jatuh cinta, jatuh nafsu, saudara. Pengen cepat-cepat, buru-buru menikah begitu. Akhirnya dia menikah. Dia menikah di kota yang lain. Tidak lama berapa bulan kemudian dia bilang sama saya, wah betul Pak Pendeta, ternyata istri saya gini. Dan dia bilang, itu berarti bukan jodoh saya, bukan ini ya. Lalu dia bercerai. Mau menikah lagi, saya bilang, kalau kamu bercerai saya tidak akan menikahkan kamu. Dan akhirnya dia menikah di gereja lain, saudara, karena pendeta itu mau menikahkan mereka. Ya silakan, itu hak urusannya, dia pindah gereja, dia menikah di sana. Ya. Tapi bagaimana? Mari kita pikirkan ini. Paulus katakan kepada mereka yang tidak menikah pada janda-janda, ya, tidak disebutkan di sini. Ada kasus-kasus perceraian. Ingat, di kalangan orang Israel pun saat itu ada kasus-kasus perceraian. Ya. Yesus katakan kepada orang-orang Farisi, oleh karena kekerasan hatimu, orang-orang Yahudi yang kekerasan hatimu. Ya, ini. Dan ingat, pada waktu zaman itu pelakuan terhadap wanita sangat-sangat tidak adil. Sebab kalau ada dosa yang disalahkan wanita, kalau ada dosa perzinahan yang dibawa kepada mereka yang berzina itu wanita, prianya bebas dari tanggung jawab itu. Tapi sekarang hak hukum semua masyarakat akan terpenuhi, saudara. Tapi kita bagaimana dengan sikap kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja? Ya.
saat ada pasangan-pasangan tidak beriman meninggalkan istri suami mereka, lalu sekian tahun mereka mau menikah kembali, apakah gereja mengizinkan pernikahan kembali? Sebenarnya tidak pernah ada pernikahan kembali, tapi memang gereja, ya GBPS juga mengatur. Jadi tetap buat saya kita harus melihat duduk persoalannya secara jernih. Saya kemarin mendengar, ya, membaca pernyataan Ahok, tapi membaca pernyataan siaran surat kabar begitu ya, baca surat kabar online bahwa Ahok ini mengaku pada Daniel Mananta, entah pengakuannya benar atau enggak, istrinya sudah berselingkuh sekian lama, dia sudah datang kepada teman akrab istrinya ini, tapi orang itu nggak mau bertanggung jawab, mengatakan itu masalah rumah tangga Ahok. Dan Ahok sudah datang kepada istrinya, lalu istrinya menuntut dia mau tetap menikah dengan Ahok asal, nah ini sudah, dia tetap diizinkan berhubungan secara khusus. Nah ini kan repot juga. Nah, ya lalu dia katakan kalau enggak ya bercerai. Maka akhirnya Ahok memenuhi permintaan istri. Salahkah Ahok? Mungkin ada kesalahannya. Setiap kita di dalam masalah rumah tangga, kita sampai terjadi perceraian, itu kesalahan ada pada kedua belah pihak. Ada hal yang mungkin kita nggak bisa bicarakan di sini. Kalau sudah mau bicara sama saya secara pribadi, saya akan tunjukkan. Ya. Ada hal yang di dalam Alkitab kita nggak diatur, tapi sebenarnya ada. Ya, saya tunjukkan kepada ibu-ibu kalau dia menuntut perceraian. Ya. Tapi saya bersyukur ini di tempat kami ini ada ibu-ibu yang bermasalah seperti itu dengan suami-suami mereka yang nggak beriman, tapi mereka terus bertahan dengan sabar dan mengerti bahwa Tuhan berurusan secara pribadi dengan mereka. Memang orang Jawa bilang suami istri itu, istri itu garwo, sigarane nyawa, setengahnya nyawa. Lalu ada ungkapan katakan kalau ya istri itu kalau suami menciptakan surga ya dia ikut, tapi kalau suami menciptakan neraka di rumah tangganya terpaksa dia harus katut begitu, terpaksa ikut. Tapi kita di dalam Tuhan nggak seperti itu, Pak Ibu. Mungkin istrimu, suamimu orang nggak beriman, tapi damai sejahteramu, sukacitamu bukan berasal dari suami atau istri yang tidak. Tapi sukacita dan damai sejahtera yang kita miliki itu berasal dari Yesus sendiri. Dari hubungan yang benar dengan Yesus. Ketika kau mengerti tujuan hidupmu, harapanmu di dalam Tuhan, engkau pasti akan mau bersabar, menantikan janji Tuhan. Kenapa? Ya karena dikatakan di sini, di dalam ayat 16, sebab bagaimanakah engkau mengetahui hak istri, apakah kau tidak akan menyelamatkan suamimu, atau bagaimana engkau mengetahui suamimu, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istri. Saya pernah menemui kasus-kasus ya di dalam pernikahan. Kasus pria yang tidak beriman meninggalkan istrinya, menikah dengan wanita juga yang tidak beriman sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Kemudian oleh karena kemurahan Tuhan, ini dua pasangan yang sudah lari, suami yang lari dari istrinya ini menikah dengan orang yang tidak beriman ini, justru istri yang tidak beriman inilah yang Tuhan jamah. Lalu dia datang kepada Tuhan, dan kemudian dia datang kepada pendetanya menceritakan kalau dia sebenarnya sudah merampas suaminya orang. Ya. Dan pendeta itu bilang apa? Katanya dia suruh cerai. Karena pernikahannya nggak sah, itu perzinahan. Dia harus kembalikan suaminya ke istri pertama. Dia galau, saudara, 2-3 bulan galaunya. Tapi pas saya berkunjung ke kotanya, saya diminta untuk berkhotbah di gereja itu. Lalu setelah pulang dia datang kepada saya menyampaikan. Lalu saya katakan begini kepadanya, ya pendetamu memang betul juga. Kenapa? Ya dia pegang firman Tuhan. Tapi ya minta maaf, mungkin kurang bijak, begitu saya bilang. Jadi saya katakan kalau dia berpikir bahwa tindakannya salah, itu sudah satu hal yang benar. Tapi tidak usah buru-buru menceraikan suaminya. Kenapa? Karena suaminya
saat itu dalam keadaan tidak beriman. Suaminya dia yang ke gereja, suaminya belum mau ke gereja, pemabuk lagi, penjudi lagi, orang yang nggak bisa diharapkan lagi di tengah masyarakatnya. Gimana orang seperti ini? Apakah kalau dia istri ini dengan rela hati tinggalkan suaminya, si suaminya akan kembali pada istri pertamanya? Saya nggak yakin. Dia pasti cari istri baru, saudara. Maka saya katakan pada istrinya, sekarang yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus berusaha menjadikan dirimu teladan untuk suamimu supaya suamimu kembali kepada Tuhan. Hal yang kedua, berdamailah dengan istri pertama, hubungi dia, mohon pengampunannya, dan katakan kepadanya, kalau waktunya sudah tiba, waktu yang Tuhan izinkan, dia bersedia untuk mengembalikan suami itu kepada istri. Saudara tahu pada akhirnya, saya juga datang menjumpai istri pertama ini dalam satu kunjungan saya di Surabaya. Dan dia mengakui dengan jelas dan dia katakan bahwa memang ada kesalahannya di dalam perceraian itu. Saudara, pada akhirnya cara Tuhan yang menyelesaikannya. Ketika beberapa tahun kemudian suami ini sudah kembali kepada Tuhan dan kemudian mereka pergi ke Surabaya dan berdamai dengan istri dan keluarga anak pertama, saudara. 2 minggu kemudian si istri pertama dipanggil Tuhan. Sekarang semuanya udah dipanggil Tuhan mereka. Jadi karena udah usia tua-tua semua. Nah, inilah cara Tuhan. Bukan cara saya, bukan cara kita. Jadi mari kita tidak perlu menghakimi orang lain. Saya terus terang kalau ada orang dengan sudah ditinggalkan sekian lama lalu dia mau meminta itu dengan kita gereja memang juga harus mencermati syarat-syaratnya. Nah, apakah saya akan menikahkan mereka dalam arti bukan pemberkatan, karena di dalam gereja diatur itu kalau orang menikah bukan diberkati, tapi hanya diteguhkan, didoakan. Lalu apakah saudara akan menganggap saya melegalkan perzinahan? Silakan, itu hak saudara. Tapi buat saya, mari kita lihat kasus per kasus secara proporsional. Ya. Artinya ketika kita tidak mengizinkan, kalau gereja tidak mengizinkan orang yang sudah ditindas sekian lama, mengalami KDRT yang luar biasa, lalu yang tidak beriman ini tidak berubah-berubah juga, lalu pada akhirnya yang tidak beriman meninggalkan yang beriman. Nah, saya selalu katakan yang beriman tidak boleh menuntut perceraian dari yang tidak beriman. Tapi kalau yang tidak beriman, yang menuntut perceraian mau meninggalkan, ya siapa yang bisa melarang? Ya. Nah, apakah kita akan membiarkan orang? Kalau dia tahan, kalau dia tidak tahan, bukankah kita turut bersalah di sana? Ya. Apakah kita akan lepas tangan? Oh, kalau begitu nggak usah berjemaat sini, berjemaat di gereja lain. Nggak bisa. Tuhan mempercayakan jiwa itu kepada saudara sebagai gembala. Kalau saudara gembala, orang bisa menilai secara mudah. Tapi seorang gembala tahu domba-dombanya, saudara. Ya. Jadi kalau tidak ada alasan yang sangat-sangat kuat, tidak mungkin saya secara pribadi akan meneguhkan pernikahan seseorang. Ya, gereja-gereja itu punya cara. Ada kalau yang pernikahan itu orang mau menikah ya kedua, ketiga, kedua misalnya. Nggak boleh di gereja, harus di rumah. Kalau menikah harus di rumah makan, nggak usah di gereja. Buat saya bukan persoalan tempatnya, saudara. Persoalan ada pendeta yang menikahkannya. Itu kan persoalannya di situ, ya kan? Jadi marilah saudara, setiap kita itu bertanggung jawab pada Tuhan. Saya selalu ngomong kalau kita mau hidup enak, bebas, merdeka, nggak ada pikiran, bisa tidur enak, makan enak, itu satu. Nggak usah ngurusi orang lain. Urusi dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Kalau kita punya suami, istri yang menurut kita nggak beriman, nggak usah diurusi. Tapi pertama, percayakan mereka kepada Tuhan. Yang kedua, bangun hubunganmu terus dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan, sehingga kau mengerti rencana dan kehendak Allah di dalam hidupmu dan di dalam hidup pasangan. Yang ketiga, teruslah percaya. Kalau engkau orang beriman, maka saya percaya engkau akan terus berharap, percaya bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Tentu dengan kerjasamamu. Bahwa Tuhan bisa memulihkan keluargamu. Meskipun mungkin perlu waktu
seumur hidupmu. Mungkin perlu waktu. Tapi kalau engkau terus berbenah diri dan menjadikan hidupmu teladan untuk pasangan hidupmu, maka perubahan itu akan terjadi lebih cepat. Ya. Saya banyak menemui kasus-kasus seperti ini. Kalau saudara tidak puas dengan jawaban saya, saudara bisa menghubungi saya di WA 0811 5900 510. Saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya ulas hari ini secara pribadi kepada saudara. Ya. Nah, jadi, tapi selalu saya katakan kalau mau cari bantuan doa jangan sama saya karena saya nggak pintar berdoa. Tapi kalau saudara mau jadi seorang pemenang, saya akan tunjukkan jalannya. Jadi mari kita berhenti dengan kontroversi tentang Ahok. Silakan turun saja. Tapi jangan melakukan pembenaran, itu yang saya nggak mau. Pembenaran sampai kemudian memplesetkan ayat firman Tuhan, itu yang saya mau luruskan. Ya. Jadi saudara, kita semua di sini, ya, kita masing-masing pribadi sudah diselamatkan oleh Yesus. Masing-masing pribadi adalah milik Yesus, dibeli dengan nyawanya, dengan darahnya, harganya sudah lunas dibayar. Maka pada waktu kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan iman kita menerima karya kematiannya di atas kayu salib. Sejak saat itu, tubuhmu, hidupmu, seluruh keberadaanmu adalah milik Yesus yang digunakan untuk kepentingan, tujuan, dan rencana Yesus sendiri. Tidak ada yang lain. Ya. Maka marilah kita masing-masing bertumbuh kepada Tuhan. Karena pada akhirnya masuk surga itu urusan pribadi. Gak bisa masuk surga rame-rame. Firman Tuhan katakan, banyak orang dilahirkan di sana, di sini, di Filistia, di mana, di mana-mana ya. Tetapi seorang demi seorang dilahirkan di Sion. Ya. Kelahiran baru itu berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Setiap kita masing-masing bertanggung jawab pada Tuhan. Pada waktu saudara diselamatkan, pada waktu saudara menjadi milik Yesus, saudara punya tugas tanggung jawab untuk memenangkan jiwa-jiwa di sekitar saudara. Ya. Dan salah satu cara untuk memenangkan jiwa yang paling efektif adalah menjadikan diri kita teladan di dalam kasih, di dalam berbuat baik, di dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Jangan menilai orang lain dalam ketidaksempurnaan saudara. Nah, kalau kita belum sempurna, kita akan selalu salah untuk menilai orang lain. Dan saya pikir belum ada di antara kita seorang pun yang sudah sempurna. Hanya Yesus satu-satunya manusia sempurna di dunia ini. Selamat pagi, minta maaf mungkin kalau kepanjangan. Sampai ketemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera.